Nah, di video ini saya akan membahas tentang penerapan turunan yang salah satunya itu adalah masalah maksimum minimum. Dikatakan penerapan turunan berarti kita akan menyelesaikan masalah maksimum atau minimum ini dengan menggunakan teori dan konsep turunan. Nah, namun di sini akan dibatasi maksimum minimum yang dibicarakan itu adalah maksimum dan minimum lokal yang artinya di dalam suatu interval atau dalam suatu himpunan tertutup. Oke, kita lihat terlebih dahulu definisinya terkait dengan maksimum dan minimum ini. Asumsikan himpunan S merupakan domain dari fungsi f, di mana di dalam himpunan S ini terdapat C. Jadi C itu adalah elemen dari himpunan S, di mana S ini adalah domain dari fungsi f. Nah, FC atau nilai fungsi di C itu dikatakan nilai maksimum di dalam domain ini atau di dalam interval S jika nilai fungsi di C itu lebih besar atau sama dengan nilai fungsi di X untuk setiap X yang ada di dalam domain itu. Kalau kita lukiskan pada pada bidang koordinat kartesius, yaitu pada bidang X, Y, misalkan kita punya grafiknya seperti ini. Oke, kemudian katakanlah domainnya itu adalah dari X sama dengan A, ini diperpanjang, hingga X sama dengan B ini domainnya. Oke, jadi himpunan S-nya ini. Nah, katakanlah ada C yang di dalam domain ini antara A sampai B, maka nilai FC itu merupakan nilai maksimum dalam interval S jika nilai FC lebih besar dari nilai fungsi untuk setiap X yang ada di dalam interval ini. Nah, kalau kita lihat nilai X yang ada di dalam interval A sampai B ini, nilai fungsi tertinggi itu kan di sini ya. Yang namanya maksimum berarti sama dengan tertinggi, yaitu di titik ini. Karena yang namanya sumbu Y ya semakin ke atas dia ya semakin tinggi kan atau semakin besar nilainya. Maka dalam ilustrasi yang seperti ini, maka C-nya itu berada di sini sebagai nilai maksimum, di mana nilai FC-nya itu adalah di sini. Oke, jadi titik di sini adalah titik C, FC, di mana FC-nya ini merupakan nilai maksimum dan titik maksimumnya berarti berada di X sama dengan C ini. Oke, kenapa kita bisa klaim dia merupakan nilai maksimum atau FC ini nilai maksimum? Karena ya nilai fungsi di X yang lain kan lebih kecil daripada di titik ini. Nah, jadi make sense ya. Kemudian berikutnya analog dengan nilai minimum. Nilai minimum itu FC dikatakan nilai minimum di dalam interval S jika nilai fungsi di C itu lebih kecil atau sama dengan nilai fungsi di setiap X yang ada yang di dalam himpunan itu. Nah, kalau kita lihat di sini di grafik ini yang terkecil itu atau yang terendah itu kan di sini nilai Y-nya ya. Oke, maka di sini ini tadi C maksimum. Yang di sini C yang bernilai minimum. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan grafik dari fungsi ini di dalam interval A sampai B ini yang terendah itu nilai Y-nya di sini. Oke, ini FC minimum. Oke, nah itu yang dimaksud dengan maksimum minimum. Tidak ada yang aneh sebenarnya, yang namanya maksimum berarti tertinggi, yang namanya minimum berarti terendah. Dan kalau kita bicara nilai maksimum atau nilai minimum, berarti yang dibicarakan adalah nilai Y-nya ya. Jadi berapa sih yang menjadi indikatornya itu adalah nilai Y tertinggi atau nilai Y terendahnya. Karena kan FC nilai fungsi di C, nilai fungsi itu kan merujuk ke nilai variabel Y-nya. Nah, FC itu disebut dengan nilai ekstrim dalam interval S jika nilai FC itu merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi jika FC itu merupakan nilai maksimum, maka secara global atau secara umum dia disebut dengan nilai ekstrim. Atau jika nilai FC itu berperan sebagai nilai minimum, maka secara global atau secara umum dia disebut dengan nilai ekstrim. Oke. Nah, fungsi f yang ingin kita temukan nilai maksimum atau nilai minimumnya disebut dengan fungsi objektif. Nah, kita lihat ilustrasi sebelum kita membahas tentang teorema keeksistensian nilai maksimum atau minimum. Maksudnya kita akan melihat Maksudnya, kita akan melihat di mana sih suatu fungsi itu akan memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, di sini kita mulai dengan mengilustrasikan ingin mengamati nilai maksimum dan minimum untuk fungsi fx sama dengan 1/x, atau inilah yang menjadi fungsi objektifnya. Tadi kan ada istilah fungsi objektif ya. Nah, kita lihat di beberapa pilihan interval, ada 3 interval di sini diberikan contohnya, di mana nilai maksimum dan nilai minimumnya ada.
Nah, by the way, grafik dari fungsi 1 per X itu seperti ini ya, yang berwarna biru untuk X yang bernilai positif. Semakin besar nilai X-nya, maka tentunya Y-nya makin kecil ya. X-nya semakin besar, nilai Y-nya tentunya makin kecil. Bayangkan saja kalau X sama dengan 100, maka nilai fungsinya kan 1 per 100 atau 0,01. Ketika X-nya membesar lagi, ini pada X sama dengan 100. Ketika X-nya membesar lagi, yaitu X sama dengan 1000, maka nilai fungsinya adalah 0,0001, makin kecil, 0,001, makin kecil lagi. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, kita akan mengamati nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing interval ini. By the way, yang namanya fungsi 1 per X ini tidak kontinu atau dia tidak terdefinisi di X sama dengan 0 ya. Maka kalau kita tuliskan intervalnya di sini hanya bisa menuliskan interval bukan 0 sampai tak hingga. Tak hingga bukan bilangan real, oleh karena itu dia hanya menggunakan kurung biasa saja. Kemudian 0 ini bukan domain dari fungsi 1 per X, oleh karena itu dia pun hanya boleh menggunakan kurung biasa saja. Ingat lagi pelajaran tentang intervalnya ya. Nah, kalau kita amati ketika X-nya dari 0 sampai tak hingga di ujung kanan ini, apakah grafik ini bisa kita nyatakan di mana nilai Y tertingginya? Nah, tentunya tidak, karena untuk diketahui bahwa grafik dari fungsi 1 per X ini, dia tidak akan pernah memotong sumbu Y ini. Jadi kalau sumbu Y ini kita perpanjang, ini pun kita perpanjang ke atas, dia hanya akan sangat mendekati garis sumbu Y ini. Oke, dia tidak akan pernah memotong sumbu Y. Oleh karena itu, di X sama dengan dalam interval X sampai 0, dia tidak akan memiliki nilai tertinggi. Kita tidak bisa mengklaim di mana tertingginya. Oleh karena itu, nilai maksimumnya tidak ada. Kemudian kalau nilai minimumnya. Nah, kalau kita perpanjang lagi sumbu X ini, grafiknya ini hanya akan mendekati sumbu X ini saja. Dia tidak akan pernah memotong sumbu X ini. Sehingga kita tidak bisa mengklaim di mana sih nilai Y terendahnya jika kita mengambil intervalnya itu dari 0 sampai tak hingga. Oleh karena itu, nilai minimumnya tidak ada. Kemudian kalau kita amati interval tutup 1 sampai 3, X-nya 1 berarti ini batasnya, sampai X-nya sama dengan 3 ini. Nah, kalau kita mengamati grafik dari fungsi fx1 sama dengan 1 per X dalam interval tutup X-nya, nilai S-nya itu dari 1 sampai 3, melihat grafiknya bisa dengan jelas kita katakan bahwa nilai maksimum berada di titik ini dan nilai minimum berada di titik ini ya. Ini terendah kalau kita bicara hanya areanya yang di sini-sini saja, yaitu grafiknya dari sini sampai sini. Tertingginya di sini yaitu pada X sama dengan 1, berarti nilai maksimum terdapat pada X sama dengan 1. Dan terendahnya itu Y-nya adalah di titik ini, yaitu pada X sama dengan 3. Maka kita bisa klaim nilai minimumnya adalah X sama dengan 3. Nah, kalau bicara nilai maksimum dan nilai minimum, ini merujuk ke nilai fungsinya atau nilai Y-nya. Berarti kalau kita kembali ke definisi tadi, nilai maksimumnya berada pada X sama dengan 1 dengan nilai maksimumnya adalah FC. Jadi ini katakan sebagai C maksimumnya. Di mana nilai fungsi pada X sama dengan 1 adalah 1 per 1. Karena kan 1 per X polanya ya, sama dengan 1. Jadi nilai minimumnya adalah, nilai maksimumnya adalah 1 ini. Kemudian nilai minimumnya terletak pada X sama dengan 3. Berarti maksudnya kalau kita kembali ke definisi tadi, 3 inilah yang sebagai C minimumnya. Sehingga kalau kita hitung nilai minimumnya, berarti hitunglah nilai fungsi pada X sama dengan 3, yaitu sama dengan 1 per 3. Jadi nilai minimumnya adalah 1 per 3. Nah, bisa kita bandingkan bahwa dalam interval bukan 0 sampai tak hingga ini tadi, nilai maksimum tidak ada dan nilai minimum pun tidak ada. Tapi kalau kita ambil intervalnya 1 sampai 3, interval tutup ya, maka nilai maksimumnya ada dan nilai minimumnya pun ada. Berikutnya, kalau kita amati sekarang interval setengah buka, setengah tutup, 1 sampai 3, di mana 1 ini hanya sebagai batas interval, melainkan di mana 1 ini hanya sebagai batas interval saja, namun dia bukan anggota interval ya. Nah, oleh karena itu di sini lingkarannya kosong. Oke, batas atasnya itu adalah 3, di mana 3-nya ini ikut. Maka kalau kita amati grafiknya,
kalau bicara tentang nilai maksimumnya, kita mungkin kita akan berpikir berada di titik ini juga. Tapi di titik ini nilai X sama dengan 1 itu bukan anggota dari interval ini, dia hanya sebagai batas saja. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa klaim nilai maksimumnya berapa. Oleh karena itu dalam hal ini dikatakan nilai maksimumnya tidak ada. Kemudian kalau untuk X penutupnya di sini, kita bisa katakan di sini nilai maksimumnya ya. Nilai terendahnya atau nilai minimum. Ya sama saja penjelasannya dengan ini, ya sudah berarti di X sama dengan 3 inilah terdapat nilai terendah atau nilai minimumnya, di mana nilai minimumnya adalah 1/3, sama persis dengan ini. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari mempelajari ini? Bahwa suatu fungsi, untuk mengklaim apakah suatu fungsi itu punya nilai ekstrim atau punya nilai maksimum dan nilai minimum, kita harus spesifik menyebutkan kita mau mengamati di dalam daerah yang mana, dalam interval yang mana. Nah, karena berbeda interval belum tentu pada interval yang berbeda belum tentu nilai maksimumnya ada, nilai minimumnya ada. Atau kalau misalnya kita buat lagi interval baru setengah tutup, setengah buka, maka dalam hal ini nilai maksimumnya ada, tapi nilai minimumnya yang tidak ada. Jadi dilihat interval mana kita bicara untuk mengamati di mana keberadaan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kemudian ada teorema yang mengatakan bahwa jika f adalah fungsi yang kontinu dalam interval tutup AB, maka dipastikan f itu punya nilai maksimum dan nilai minimum di dalam interval tersebut. Nah, ini salah satu ilustrasinya di dalam interval 1 sampai 3 ini. Interval 1 sampai 3, dalam interval 1 sampai 3 ini fungsinya kontinu, ya. Kurvanya mulus saja, kontinu. Dan interval 1 sampai 3 ini juga merupakan interval tutup. Maka dipastikan dia punya nilai maksimum dan nilai minimum.